يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله, alhamdulillah pada sore hari ini, pada hari yang ke-21 di bulan Ramadan, Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita kesehatan dan berbagai macam kenikmatannya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kemudahan untuk merasakan bagian dari kenikmatan bulan Ramadan. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menerima amalan ibadah yang kita lakukan, puasa kita, qiyamul lail yang kita amalkan, qiraatul Quran, sedekah dan yang lainnya. Dan di sela-sela amalan saleh yang kita lakukan, menuntut ilmu dan mengkaji Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk di antara amalan yang paling afdal yang seorang Muslim mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk itu kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Hisan di tafsir Al-Quran Al-Karim karya Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pada sore hari ini kita memasuki kaidah yang ke-12. Berkata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah, Al-Qa'idatu Tsaniyata Asyarah, kaidah yang ke-12 dari 71 kaidah yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Al-ayatul Qur'aniyah allati yafhamu minha qussarun nazar at-ta'aruda. Kaidah yang ke-12, ayat-ayat Al-Quran Karim yang difahami oleh orang-orang yang memiliki kedangkalan pandangan dan pemahaman, menyangka bahwa ayat-ayat Al-Quran Karim tersebut kontradiksi antara sebagian ayat-ayat Al-Quran dengan sebagian yang lainnya. Kaidah yang ke-12 ini
beliau hendak menjelaskan bahwa Al-Quranul Karim datang dari sumber yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla Maha benar dengan segala firman-Nya. Tidak ada kekeliruan di dalam Al-Quran, tidak ada kesalahan penukilan, tidak ada kesalahan berita di dalam Al-Quran Karim. Sebab Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui dan Maha kudrah, Maha kuasa untuk menyampaikan berbagai kejadian-kejadian dan kisah-kisah dengan ungkapan yang terbaik dan sempurna. Allah Azza wa Jalla tidak lemah dalam menyampaikan al-haq, sehingga isi Al-Quran Karim seluruhnya haqqun la raiba fih, tiada keraguan di dalamnya, tidak ada kebatilan. Apabila ia berasal dari satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha jujur, yang maha benar, maka merupakan hal yang mustahil terjadi ta'arud, kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Mustahil, karena berasal dari sumber yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula halnya apa yang datang dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsu. Apa yang beliau sampaikan merupakan wahyu yang disampaikan kepada beliau alaihi salatu wassalam, yakni juga berasal dari sumber yang sama, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak mungkin terjadi pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu hadis dengan hadis yang lain, dan antara ayat dan hadis. Ini semua tidak mungkin terjadi kontradiksi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau seandainya sesuatu itu datang dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan menemukan banyak sekali perselisihan, pertentangan, saling bertabrakan antara satu ucapan dengan yang lain. Al-Imam Ibn Khuzaimah yang dijuluki Imamul A'immah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Man kana 'indahu hadithan yadhunnu annahuma muta'aridan falyatini li'u'allifa bainahuma." Barang siapa yang menyangka bahwa dia memiliki dua hadis yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain, maka hendaknya dia datang kepadaku. Aku yang akan menjelaskan, aku yang akan mengkompromikan di antara kedua hadis tersebut. Maksudnya tidak mungkin ada dua hadis, kedua-duanya sahih, datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dikatakan bahwa kedua hadis ini kontradiksi. Hal itu adalah perkara yang mustahil. Nah, lalu bagaimana apabila kita menemukan ada sebagian ayat atau sebagian hadis yang secara zahir nampak bahwa itu
bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Maka beliau menjelaskan bahwa hal itu bukan disebabkan karena adanya pertentangan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hasya wa kalla. Sama sekali tidak. Namun persangkaan adanya pertentangan antara dua ayat itu disebabkan karena qisarun nazar, kelemahan, kedangkalan seseorang dalam memandang dan memahami ayat tersebut. Pemahamannya belum sampai untuk memahami ayat tersebut dengan baik. Jadi jangan ia menuduh Al-Quran Karim terjadi pertentangan, namun hendaknya ia menuduh pemahamannya. Karena manusia diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dangkal, ilmu yang sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Kalian tidaklah diberikan ilmu kecuali sedikit. Sehingga pemahaman manusia bertingkat-tingkat. Kadang-kadang ada sebagian orang tidak mampu memahami satu ayat atau satu hadis yang mampu difahami oleh selainnya. Bertingkat-tingkat pemahaman manusia, ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dalam riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha ila ghairihi farubba hamil fiqhin laysa bifaqih wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Allah Azza wa Jalla memberi kenikmatan kepada seorang hamba yang mendengarkan dariku sebuah hadis lalu dia menghafalnya, kemudian dia menyampaikan kepada selainnya. Boleh jadi orang yang membawa satu fikih, dia tidak faqih, dia membawa hadis namun dia tidak memahami kandungan hadis tersebut. Dia hanya bisa meriwayatkan, dia hanya bisa menyampaikan hadis itu kepada orang lain. Dan boleh jadi ketika dia menyampaikan hadis, orang yang disampaikan kepadanya lebih mampu memahami kandungan yang terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, oleh karenanya, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, tidak ada kontradiksi apabila seseorang menyangka bahwa di antara dua ayat ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Tanyakan kepada ulama, tanyakan kepada ar-rasikhina fil ilm, orang-orang yang memiliki kekokohan, kemapanan dalam ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama apabila kalian tidak mengetahui. Oleh karenanya, di antara para ulama ada yang menulis sebuah kitab yang membantah dan menolak adanya pertentangan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara karya yang paling masyhur dalam menjelaskan permasalahan ini adalah karya Al-Imam Al-Allamah Al-Mufassir Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah ta'ala. Beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Daf'u Ihami Al-Ittirab an Ayatil Kitab, menolak ada persangkaan terjadinya kegoncangan, terjadinya kontradiksi dari ayat-ayat yang terdapat di dalam kitabullah Subhanahu wa ta'ala. Kitab yang sangat bagus sekali bagi seorang yang membacanya, dia mendapatkan banyak sekali faedah. Dan beliau seorang ahli tafsir yang masyhur, penulis kitab Adwa al-Bayan rahimahullahu ta'ala.
Maka di sini beliau mengatakan yajibu hamdu kulli naw'in minha ala ma yaliqu wa yunasibul maqama kullun bihasbihi. Maka wajib membawa setiap jenis dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada pemahaman yang layak, yang sesuai dengan keadaannya. Masing-masing berbeda antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu lafaz dengan lafaz yang lain, satu kejadian dengan kejadian yang lain, berbeda. Maka seorang yang diberi pemahaman yang luas, dia akan mengatakan bahwa tidak terjadi kontradiksi di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika nampak bahwa ada dua ayat yang secara zahir terjadi pertentangan, maka hendaknya difahami dengan baik dan diletakkan setiap ayat pada pemahaman yang benar. Di sini beliau menyebutkan banyak sekali contoh-contoh yang disangka oleh sebagian adanya pertentangan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Minha, di antaranya al-ikhbaru fi ba'd al-ayati anna al-kuffara la yantiqun wa la yatakallamuna yawm al-qiyamah. Pemberitaan Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian ayatnya menyebutkan bahwa orang-orang kafir mereka tidak mampu berbicara. Mereka tidak mampu berbicara pada hari kiamat nanti. Wa fi ba'dihha annahum yantiqun wa yuhajjun wa ya'tadhirun wa ya'tarifun. Sementara pada sebagian ayat yang lain menyebutkan bahwa orang-orang kafir pada hari kiamat mereka berbicara. Bahkan mereka berusaha membela diri, menyebutkan alasan dan hujjahnya. Mereka berusaha meminta udzur dan mengakui perbuatan yang mereka lakukan. Nah, ini bagaimana cara mengkompromikan ayat-ayat ini. Di sebagian ayat disebutkan bahwa orang-orang kafir mereka tidak bisa berbicara. Misalnya dalam surah Al-Mursalat ayat yang ke-34 hingga 36, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wailun yawma idzil lil mukadzibin, hadza yawmu la yantiqun wa la yu'dzanu lahum faya'tadirun." Pada hari kiamat itu celakalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ini adalah hari di mana mereka tidak mampu berbicara. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang kafir mereka tidak mampu berbicara. Hadza yaumul la yantiqun, dan tidak diizinkan bagi mereka untuk mencari-cari alasan atas apa yang pernah mereka perbuat ketika di dunia. Ayat ini menyebutkan mereka tidak bisa berbicara. Maka pembahasan ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sangat penting sekali. Ya, kadang-kala kita menghadapi sebagian orientalis, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yang berusaha merendahkan kedudukan Al-Quran dan mengatakan bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali terjadi kontradiksi. Ini menunjukkan bahwa ia bukanlah firman Allah. Na'udzubillah, ta'ala Allah amma yaqulun 'uluwan kabira. Maka ayat ini mengatakan mereka la yantiqun, mereka tidak bisa mengucapkan sesuatu. Sementara di dalam ayat yang lain menyebutkan mereka berbicara. Mereka menyampaikan alasan, berhujjah, mereka meminta udzur dan mengakui perbuatannya. Di antaranya dalam surah Al-An'am pada ayat yang ke-27, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walau tara idh wuqifu 'alan nar
faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan apabila engkau melihat ketika mereka telah diperlihatkan neraka, maka mereka pun mengatakan, alangkah inginnya kami dikembalikan ke dunia. Jadi mereka berbicara, alangkah inginnya kami dikembalikan ke dunia, lalu kami tidak mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Rabb kami, dan kami menjadi orang-orang mukmin. Itu di saat mereka dihadapkan kepada neraka, mereka berbicara. Dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 66 hingga 68. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'fayn min al-'adab wal'anhum la'nan kabira." Pada hari ketika wajah-wajah mereka dibolak-balik di dalam neraka, mereka disiksa oleh Allah, maka mereka pun mengatakan, alangkah inginnya kami ketika di dunia taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami dahulu telah taat kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan jalan kami. Mereka taat kepada para pembesarnya, taat kepada para pimpinannya, pimpinan kelompok, pimpinan partai, pimpinan golongan, yang menyebabkan mereka meninggalkan Al-Quranul Karim dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mengatakan, ya Allah, lipat gandakanlah siksaan terhadap mereka dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Jadi mereka berbicara, menyesali apa yang pernah mereka perbuat ketika di dunia. Nah, gimana cara kita mengkompromikan ayat ini? Satu ayat mengatakan mereka tidak berbicara, sementara di ayat yang lain mengatakan mereka berbicara. Kata beliau rahimahullah, famahmalu kalamihim wa nutqihim annahum fi awwalil amri yatakallamun wa ya'tadhirun. Maka cara memahami ayat yang menyebutkan bahwa mereka berbicara, mereka mengucapkan apa yang mereka hendak ucapkan, bahwa ketika di awal kali mereka masih diberi kesempatan untuk berbicara dan mencari-cari alasan, minta udzur. Itu di awal kali. Wa qad yunkiruna ma hum alaihi minal kufr. Kadang-kadang mereka bahkan mengingkari apa yang mereka lakukan dari berbagai macam kekufuran. Mereka mengatakan, kami dahulu tidak menyekutukan Allah. Mereka mendustakan diri mereka sendiri. Wa yuqsimuna ala dzalik, bahkan mereka bersumpah, kami tidak melakukan ini, kami tidak melakukan itu. Mereka berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di awal kali mereka masih bisa berbicara. Mereka masih bisa menyampaikan argumennya bahwa kami begini dan kami begitu. ثم إذا ختم على ألسنتهم وأفواههم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم أخرجوا فلم ينطقوا. Namun kemudian setelah itu lisan-lisan mereka, mulut-mulut mereka dikunci, tertutup. Lalu kemudian yang bersaksi atas apa yang mereka perbuat adalah anggota tubuh mereka sendiri. Apa yang pernah mereka lakukan di dunia, seluruh anggota tubuhnya mempersaksikan. Maka di saat itu mereka pun melihat ternyata dusta itu tidak memberi faidah.
dusta itu tidak memberi manfaat untuk mereka, maka mereka pun dijadikan bisu sehingga mereka tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Jadi ini cara beliau dalam mengkompromikan ayat-ayat ini. Sebagian ayat menyebutkan bahwa mereka berbicara, yakni di awal kali mereka diberi kesempatan berbicara, lalu kemudian setelah itu tidak ada lagi alasan. Apa yang mereka sampaikan penuh dengan kedustaan, mereka mengingkari apa yang mereka lakukan, mereka hanya bisa berangan-angan. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala membisukan mereka sehingga mereka tidak lagi mampu berbicara. Ini disebutkan dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam surah Yasin ayat yang ke-65. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari kiamat nanti kami akan menutup mulut-mulut mereka, lalu yang berbicara di hadapan kami adalah tangan-tangan mereka, yang mempersaksikan perbuatan mereka adalah kaki-kaki mereka. Lisannya ditutup, lalu tangan dan kaki mereka yang berbicara. Demikian pula dalam surah Fussilat pada ayat yang ke-20 dan ke-21. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima shahidtum 'alaina qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla shay'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un." Sehingga ketika mereka telah mendatangi neraka, maka yang mempersaksikan atas apa yang mereka lakukan, pendengaran-pendengaran mereka, pandangan-pandangan mereka, kulit-kulit mereka, semuanya bersaksi, semuanya berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita menyangka apa yang ada di sekitar tubuh kita ini saksi bisu. Sekarang bisu, nanti pada yaumul qiyamah mereka akan berbicara, mereka akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya ikhwan, perhatikan ayat ini ya, menunjukkan bahwa kita tidak mampu menghindar dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang hendak kita lakukan, apapun yang sedang kita lakukan, apapun yang akan kita lakukan dan yang telah kita lakukan, tidak akan ada yang luput dari pengawasan Allah. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui perbuatan hamba-hambanya. Lalu kemudian ditambah lagi apa yang ada di sekitar kita dari anggota tubuh kita, semuanya akan bersaksi. Bisa kita hilangkan ya, ini ibaratnya berarti seperti CCTV yang terus mengawasi kita. Kalau CCTV buatan manusia, pencuri masih bisa menghindar, CCTV-nya dirusak sebelum berbuat kejahatan. Nah, para pengawasnya kelabakan menghadapi pencuri, perampok, karena CCTV-nya sudah ditaklukkan terlebih dahulu. Lah kalau kita gimana? Pandangan akan bersaksi pada yaumul qiyamah. Mau dihilangkan CCTV-nya, cungkil matanya. Pendengaran kita akan bersaksi nanti pada yaumul qiyamah. Apa yang pernah kita dengarkan di dunia, mau menghindar dari CCTV Allah, potong kedua telinga ini. Bisa? Gak bisa. Kulit-kulit semuanya bersaksi ya kawan. Ya. Kemudian iris kulit ini, gak bisa.
Jadi mau kemana hamba ini? Akan selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekaman-rekaman perbuatan itu, rekaman-rekaman jejak setiap hamba itu akan dihadirkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Maka mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian jadi saksi atas kami di hadapan Allah? Qalu antaqana Allah. Mereka menjawab, Allah yang membuat kami mampu berbicara. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat segala sesuatu mampu berbicara. Dialah yang menciptakan kalian pertama kali, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. La ilaha illallah. Ikhwan, apabila hal ini diyakini oleh setiap hamba, beranikah dia berbuat dosa? Beranikah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun ketika dia sendirian? Tidak seorang pun yang menyaksikannya, ya. Allah Azza wa Jalla Maha melihat, dan apa yang ada di sekitar kita semuanya akan bersaksi, termasuk bumi tempat kita berpijak. Pada yaumul qiyamah akan memberitakan segala apa yang terjadi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Akan memberitakan, akan menceritakan segala hal yang terjadi di muka bumi. Nasallallahu salamah wal afiyah. Maka ini ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah menunjukkan tidak ada pertentangan antara ayat yang menyebutkan mereka tidak berbicara dengan ayat-ayat yang menyebutkan bahwa mereka berbicara. Wa kadzalika al-ikhbaru bi anna Allah Ta'ala la yukallimuhum wa la yanzuru ilaihim yaumil qiyamah. Demikian pula berita yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa Allah tidak berbicara kepada mereka, Allah tidak melihat mereka pada yaumul qiyamah. Ma'a annahu athbata al-kalama lahu ma'ah. Dalam keadaan di sebagian ayat yang lain menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan penghuni neraka, dengan orang-orang kafir pada saat itu. Misalnya yang disebutkan dalam Suratul Baqarah pada ayat yang ke-174, Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Alkitab dan mereka membelinya dengan harga yang sedikit, nilai yang sedikit di dunia ini, yakni ahlul kitab, yang mereka mengetahui kebenaran, mereka membaca Alkitab lalu mereka sembunyikan, lalu mereka merubah-rubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka mereka itu tidaklah mereka memakan di dalam perut-perut mereka kecuali api neraka, dan Allah tidak berbicara dengan mereka pada hari kiamat nanti, dan Allah tidak menyucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih. Dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-77 Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina yashtaruna bi ahdillah wa imanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang membeli dengan harga yang sedikit janjinya di hadapan Allah, maksudnya mereka melanggar janji Allah, mereka berjanji di hadapan Allah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, mereka menyekutukan Allah, mereka kufur, maka mereka ini tidak lagi akan mendapatkan bagian kenikmatan dalam kehidupan akhirat. Allah tidak akan berbicara kepada mereka, Allah tidak akan memandang mereka pada yaumul qiyamah, dan Allah tidak menyucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih.
Jadi ayat ini menyebutkan bahwa Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Ternyata dalam ayat-ayat yang lain menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada ahlun nar, "Dzuq innaka antal azizul karim." Dzuq, rasakanlah siksaan api neraka itu. Dan ayat-ayat yang lain yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada ahlun nar. Nah, gimana cara mengkompromikan dua ayat ini? Ini dua ayat yang secara zahir terjadi pertentangan. Kata beliau, "Fan-nafyu waqi'un 'alal kalam alladhi yasurruhum wa yaj'al lahum naw'a i'tibar. Wa kadzalika an-nazar wal itsbat waqi'un 'alal kalam al-waqi' baina Allah wa bainahum 'ala wajhi at-tawbikh lahum wat taqri'." Nah, kata beliau, penafian ya, bahwa Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamat nanti, yang dimaksud adalah pembicaraan yang membuat mereka gembira, yang membuat mereka senang. La yukallimuhumullah, Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Pembicaraan apa? Yang membuat mereka gembira, yang membuat mereka selamat dari azab. Itu tidak, Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Adapun ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada ahlun nar, kepada penghuni neraka, adalah pembicaraan yang dimaksud untuk semakin menghinakan dan merendahkan mereka. Ya. Rasakanlah kamu di dalam neraka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya banyak, tapi ini kita sebutkan beberapa permisalan saja. Di antaranya dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke-48 hingga ayat yang ke-50. "Tsumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim, dzuq innaka antal azizul karim, inna hadza ma kuntum bihi tamtarun." Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya dari cairan siksaan yang sangat panas, meleleh, yang mencairi kepala mereka. Rasakanlah, sesungguhnya engkau Al-Azizul Karim. Ini ucapan maksudnya untuk semakin menghinakan mereka, merendahkan mereka. Sesungguhnya inilah yang kalian dahulu ragukan dari ayat-ayat Allah. Sekarang rasakan. Sekarang engkau merasakannya sendiri. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, ternyata itu benar adanya. Apa yang Allah sebutkan tentang berbagai macam jenis siksaan di dalam neraka kepada orang-orang yang tidak mengindahkan ayat-ayatnya, ternyata benar adanya. Sekarang rasakan. Maka Allah berbicara kepada mereka, tujuannya adalah untuk semakin menghinakan dan merendahkan mereka. Demikian pula dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-38, "Wa qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum li ulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adzaban dhi'fan minan nar qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun." Maka dikatakan pada mereka, masuklah kalian bersama dengan umat-umat yang telah mendahului kalian dari kalangan jin dan manusia di dalam neraka. Maka setiap kali satu umat dimasukkan ke dalam neraka, maka dia melaknat umat yang lainnya. Mereka saling melaknat di dalam neraka. Waliyadzubillah. Setelah mereka dilemparkan ke dalam neraka, maka mereka pun saling menyalahkan. Sebagian mereka mengatakan, "Wahai Rabb kami, mereka inilah yang menyebabkan kami tersesat. Maka seharusnya mereka yang menyesatkan kami, berikan kepada mereka azab yang berlipat ganda, karena mereka yang menjadi kami ini tersesat." Allah mengatakan, "Walikullin dhi'fun," bahkan setiap dari mereka akan dilipat gandakan azabnya, namun kalian tidak memahami. Sehingga tidak ada pertentangan antara
ayat yang menyebutkan Allah tidak berbicara kepada mereka, maksudnya Allah tidak berbicara kepada mereka dengan ucapan yang membuat mereka senang, yang membuat mereka bahagia. Adapun Allah berbicara kepada mereka, yaitu pembicaraan yang menyebabkan mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. فَالنَّفْيُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ سَاخِطٌ عَلَيْهِمْ غَيْرُ رَاضٍ عَنْهُمْ. Maka penafian bahwa Allah tidak berbicara kepada mereka itu menunjukkan Allah murka kepada mereka dan Allah tidak meridai mereka. Wal itsbatu yuwaddihu ahwalahum wa yubayyinu lil ibadi kamal 'adlillahi fihim idh huwa yad'u al-'uqubata mawdi'aha. Adapun penetapan bahwa Allah berbicara kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tentang kemahasempurnaan hukum Allah, keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, di mana Allah tidak akan menyiksa satu kaum kecuali setelah disampaikan kepada mereka hujjah, ya, lalu mereka meninggalkan hujjah dan peringatan tersebut. Permisalan yang lain, wa nadhiru dzalika anna fi ba'd al-ayati akhbara annahu la yus'alu an dhanbihi insun wala jan, wa fi ba'dihha annahu yas'aluhum ma kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin wa yas'aluhum an a'malihim kulliha. Kata beliau, di sebagian ayat seperti dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-39, Allah Azza wa Jalla memberitakan bahwa hamba-hamba ini baik jin maupun manusia tidak akan ditanya nanti pada hari kiamat tentang dosa yang dia lakukan. La yus'alu an dzambihi, tidak akan ditanya tentang dosa yang dia perbuat. Nah, sementara dalam ayat yang lain seperti dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-92 Allah mengatakan ma kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah dahulu ketika di dunia. Allah bertanya kepada mereka. Demikian pula dalam surah Al-Qasas ayat 65 Allah Azza wa Jalla berfirman, madza ajabtumul mursalin, apa yang telah kalian penuhi dari ajakan dan dakwahnya para rasul kepada kalian. Apakah kalian memenuhi ajakan mereka? Jadi Allah bertanya kepada mereka tentang dosa yang mereka perbuat. Lah sementara di ayat yang sebelumnya dalam surah Ar-Rahman disebutkan la yus'alu an dzambihi insun wala, ya, tidak ditanya tentang dosanya. Sementara ayat yang lain mengatakan ada, Allah bertanya kepada mereka. Nah, orang kalau tidak memahami, wah, ini kan berarti kontradiksi. Sebagian ayat mengatakan tidak ditanya tentang dosanya, ayat yang lain mengatakan Allah bertanya kepada mereka. Ma kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah dahulu di dunia. Madza ajabtumul mursalin, apa yang telah kalian penuhi, yang kalian jawab dari ajakan dan dakwah para rasul. Ini dua pertanyaan yang harus senantiasa berada dalam pengawasan kita, ya ikhwan. Dua pertanyaan ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah dahulu di dunia. Ini kaitannya dengan masalah tauhid. Tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, pertanyaannya, madza ajabtumul mursalin, apa yang telah kalian jawab, kalian penuhi dari ajakan para rasul. Maksudnya, apakah kalian telah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian telah berjalan di atas bimbingan Rasul kalian ketika di dunia? Maka ini pertanyaan yang kedua, kaitannya dengan tauhid al-mutaba'ah, mentauhidkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal panutan dan ittiba'.
Pertanyaan pertama, ma kuntum ta'budun, kaitannya dengan persaksian kita yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Pertanyaan tentang madza ajabtumul mursalin, ini kaitannya dengan persaksian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Siapa yang kalian jadikan sebagai panutan ketika di dunia? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau selain Rasulullah dari orang-orang yang kalian angkat sebagai pemimpin, orang-orang yang kalian anggap sebagai pembesar kalian, orang-orang yang kalian anggap sebagai kepala suku kalian, orang-orang yang kalian anggap sebagai pimpinan partai, pimpinan kelompok kalian? Madza ajabtumul mursalin. Jadi dua pertanyaan ini yang harus kita siapkan jawabannya pada yaumul qiyamah. Tidak ada pertanyaan yang lain. Ya. Tidak ada pertanyaan yang lain. Dua pertanyaan ini. Tauhidullah wa tauhidur rasul. Tauhidullah fil ibadah wa tauhidur rasul fil mutaba'ah. Tidak ada yang lain. Tidak ada pertanyaan. Kamu dulu, ya, apakah mengikuti si fulan sebagai pimpinan kalian? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, persiapkan dua jawaban terhadap dua pertanyaan ini. Wa yas'aluhum asbabaha, wa yas'aluhum an a'malihim kulliha, dan Allah bertanya kepada mereka tentang amalan mereka seluruhnya. Gimana cara mengkompromikan? Kata beliau, fas-su'alul manfi, adapun pertanyaan yang ditiadakan, la yus'alu an dzambihi, huwa su'alul isti'lam wal istifham 'anil umuril majhulah, fa innahu la hajata ila su'alihim ma'a kamali ilmillah wa ittila'ihi 'ala zahirihim wa batinihim wa jalili umurihim wa daqiqiha. Jadi pertanyaan yang dinafikan adalah pertanyaan yang sifatnya isti'lam, ya, yang sifatnya sesuatu yang tidak diketahui ingin diketahui, karena tidak mungkin, ya. Beda kalau manusia. Kalau manusia disebabkan karena kedangkalan ilmunya, ya, tatkala kita bertanya kepadanya, maka boleh jadi pertanyaan itu pertanyaan yang memang dibangun di atas kejahilan kita, ketidaktahuan kita. Kamu kemarin dari mana? Saya kemarin dari Jakarta. Berapa lama? 3 hari misalnya. Ngapain kamu di sana? Dia bertanya. Pertanyaan ini apa? Untuk mengetahui sesuatu yang awalnya tidak diketahui. Itu kalau manusia, karena memang kedangkalan ilmu yang kita miliki. Kadang-kadang pertanyaan seseorang kepada orang lain bukan untuk mengetahui sesuatu yang awalnya tidak diketahui, tapi pertanyaan yang sifatnya ngetes, ya, interogasi. Kamu di sana ngapain? Oh, saya begini, saya begini, saya begini, saya begini, saya begini. Ada yang nggak disebut, padahal bukti-bukti ada. Kamu gini nggak? Jadi untuk mengetes. Dia sudah tahu jawabannya, artinya dia sudah tahu apa yang dia lakukan, namun dia bertanya sekedar untuk mencocokkan tentang data-data yang ada pada dirinya. Namun Allah Subhanahu wa taala, apakah ada sesuatu yang Allah tidak ketahui yang terjadi di kalangan hamba-hamba ini? Jawabannya tidak mungkin ada. Karena ilmu Allah maha sempurna, iya kan? Jadi yang dinafikan, yang ditiadakan dari pertanyaan yang akan ditanyakan kepada jin dan manusia adalah pertanyaan yang sebelumnya tidak diketahui, ingin diketahui. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh untuk menanyai mereka
tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui menjadi diketahui. Oh, tidak mungkin. Karena Allah Maha mengetahui seluruhnya. Bisa difahami ini? Paham ya? Ya. Jadi tidak ditanya pada yaumul qiyamah, maksudnya pertanyaan apa? Pertanyaan untuk mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Bisa difahami ya? Ya. Walaupun puasa jangan ngantuk lah. Ntar lagi buka puasa insyaallah. Ya. Ini karena ilmu Allah maha luas, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa saja yang terjadi di kalangan hamba. Yang belum terjadi saja Allah ketahui, apalagi yang sudah terjadi. Wasu'alul muthbat, adapun pertanyaan yang ditetapkan di dalam ayat bahwa mereka akan ditanya pada yaumul qiyamah tentang apa yang mereka amalkan, waqi'un ala taqdirihim bi a'malihim wa tawbikhihim wa idhari anna Allah hakama fiha bi adlihi wa hikmatih. Adapun pertanyaan yang ditetapkan itu maksudnya pertanyaan untuk membuktikan di hadapan mereka bahwa mereka tidaklah disiksa melainkan disebabkan karena apa yang telah mereka perbuat. Bukankah kamu dulu begini? Jadi itu bukan pertanyaan yang sifatnya tidak diketahui. Allah sudah maha mengetahui. Namun Allah bertanya untuk menjelaskan kepada hamba ini bahwa ketika engkau dimasukkan ke dalam neraka, itu disebabkan karena perbuatanmu sendiri. Kamu yang melakukan ini dan itu ketika di dunia. Kamu yang menyekutukan Allah. Kamu yang bermaksiat kepada Allah. Sehingga ketika engkau disiksa, dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatanmu sendiri. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa satu kaum hingga kami mengutus kepadanya seorang rasul, hingga kami menegakkan kepadanya hujjah. Sampai kemudian mereka mengakui, mereka mengakui, kami mengakui apa yang kami lakukan ya Allah. Sehingga tidak ada lagi hilah, mereka tidak lagi bisa menghindar. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menampakkan kemahaadilannya dan menampakkan hikmahnya yang maha sempurna. Oleh karenanya di antara aqidah ahli sunnah wal jamaah, ya, mereka mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla memasukkan hambanya ke dalam surga karena apa? Karena keutamaannya, karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla memasukkan hambanya ke dalam neraka karena apa? Karena apa? Karena keadilannya. Ya. Allah tidak zalim kepada siapapun dari hamba-hamba. Allah tidak zalim. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Aku tidak berbuat zalim kepada hamba-hambaku, kata Allah. Jadi Allah masukkan ke dalam neraka bukan karena Allah zalim kepada hamba tersebut, namun karena keadilan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, bahwa Allah tidak menyiksanya melainkan disebabkan karena telah ditegakkan kepadanya hujjah, lalu dia tidak mengindahkan ayat-ayat Allah, maka dia pun berhak untuk merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Baik. Wa min dzalik, di antaranya al-ikhbaru fi ba'd al-ayat annahu la ansaba bainan nas yaum al-qiyamah. Pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari kiamat nanti tidak ada nasab di antara manusia pada yaumul qiyamah. Masing-masing manusia bertanggung jawab dengan dirinya sendiri-sendiri. Tidak ada urusan nasab keturunan. Wah, nanti saya akan diselamatkan oleh ayahku. Ayahku ketika di dunia rajin melakukan ibadah. Ya, saya walaupun begini nanti akan diselamatkan ayah. La ansab, tidak ada nasab. Setiap hamba bertanggung jawab dengan apa yang ia lakukan.
persaudaraan terputus pada yaumul qiyamah. Disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-101, Allah Azza wa Jalla berfirman, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Apabila telah ditiupkan as-sur, sangkakala, maka tidak ada nasab, tidak ada hubungan nasab di antara mereka pada hari itu, dan mereka tidak akan saling bertanya antara satu dengan yang lain. Wah, saya keturunan Rasulullah, walaupun keturunan Rasul. Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang lambat amalannya, barang siapa yang lemah dalam beramal, dia tidak beramal saleh, maka dia tidak akan dipercepat disebabkan karena nasab keturunan yang dia miliki. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian. Allah Azza wa Jalla tidak melihat kepada ketampanan, kecantikan kalian. Allah melihat kepada qulubikum wa a'malikum, hati dan amalan kalian. Itulah yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasab hilang, tidak ada nasab. Ya. Wa fi ba'dihha athbata lahum dzalik. Namun dalam sebagian ayat Allah menetapkan bahwa ternyata nasab keturunan itu beri pengaruh. Ada pengaruhnya. Fal muthbatu huwal amrul waqi' wan nasabul hasil bainan nas. Maka yang ditetapkan adalah apa yang nyata yang terjadi di tengah-tengah manusia. Ya. Ada nasab itu tetap disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah dalam surah Abasa wa tawalla ayat yang ke-34 dan 35 dan seterusnya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari itu orang akan berlari meninggalkan saudaranya sendiri, karena masing-masing urusannya dewe-dewe, sendiri-sendiri. Kamu saya, itu yaumul qiyamah. Wa ummihi wa abi, dan dia meninggalkan ibunya, dia meninggalkan ayahnya. Mereka akan saling menjauh antara satu dengan yang lainnya. Kalau di dunia ini kan kadang-kadang masih berlaku nasab ini. Dia melihat anaknya akan dalam keadaan dikhawatirkan akan celaka, ya. Maka dia berusaha menyelamatkan anaknya meskipun menyebabkan dia mendapatkan kemudaratan. Ya. Pernah ada berita ketika ada gempa bumi di Jogja, Bantul dan sekitarnya itu, ya, disebutkan ada seorang ayah itu berusaha melindungi anaknya dari reruntuhan rumahnya yang menyebabkan ayahnya itu meninggal untuk menyelamatkan anaknya. Nah, mungkin dia berpikir, ya lebih baik anakku selamat daripada aku. Aku sudah tua, mungkin lebih cepat matinya. Lebih baik anakku selamat. Masih ada, ya, kasih sayang. Tapi pada yaumul qiyamah masing-masing berusaha menyelamatkan diri. Ya. Bukannya ketika dia melihat istrinya atau dia melihat saudaranya, sudah kamu aja yang selamat, biarkan saya masuk neraka. Tidak. Masing-masing orang akan berusaha menyelamatkan dirinya. Tidak ada tebusan pada yaumul qiyamah. Ya. Jadi yang ditetapkan adalah nasab yang terjadi ketika di dunia, iya, itu memang ada nasab keturunan tersebut. Namun pada yaumul qiyamah nasab itu tidak akan memberi manfaat kepada pemiliknya. Wal manfiyyu huwal intifa'u biha. Oleh karena itu yang dinafikan di dalam firman Allah, la ansaba bainahum, tidak ada nasab di antara mereka,
maksudnya bahwa nasab-nasab tersebut tidak akan memberi manfaat. Garis keturunan seseorang, hubungan kekerabatan antara satu dengan yang lainnya tidak akan memberi manfaat pada yaumul qiyamah. Fa innal kuffara yad'una anna ansabahum tanfa'uhum yaumal qiyamah. Fa akhbara ta'ala annahu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang-orang kafir dahulu mereka mengklaim, mereka mengatakan bahwa nasab-nasab mereka akan bermanfaat pada hari kiamat. Maka Allah memberitakan bahwa pada hari kiamat nanti tidak akan bermanfaat harta yang dimiliki oleh seorang hamba, tidak akan bermanfaat anak-anak yang dimiliki oleh seorang hamba, kecuali seorang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan qalbun salim, dengan hati yang ikhlas, yang dibangun di atas tauhidullah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang bermanfaat. Selain dari itu tidak akan memberi manfaat. Garis keturunan, ayahmu seorang yang soleh tidak akan memberikan manfaat kepadamu ketika kamu kafir. Wa nadhiru dzalik, dan yang semisal dengan itu, al-ikhbaru fi ba'dil ayat anna an-nasaba nafi'un yaumil qiyamah, bahwa pemberitaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada sebagian ayatnya bahwa nasab keturunan itu akan bermanfaat nanti pada hari kiamat. Ada manfaatnya kalau disertai dengan apa? Amalan saleh. Kama fi ilhaqi dzurriyyatil mu'minin bi abaihim fid darajat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa keturunan-keturunan kaum mukminin mereka akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang tua mereka di dalam al-jannah, dalam tingkatan-tingkatan mereka disamakan. Wa illam yablughu manzilatahum, meskipun mereka belum sampai kepada kedudukan yang seharusnya mereka raih. Wa anna Allah yajma'u li ahli al-jannat wad darajatil 'aliyah man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan di dalam surga bersama dengan hamba-hambanya yang saleh dari orang tuanya, dari istri-istrinya, dan dari keturunan-keturunan mereka. Fahadha lamma ishtaraku fil iman wa asli salah zadahum min fadlihi wa karamih min ghairi an yanqusa min ujuri sabiqin lahum syai'a. Ketika mereka sama dalam hal keimanan dan sama-sama memiliki kesolehan, namun tingkat kesolehannya berbeda-beda, tingkat keimanannya berbeda, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan untuk mereka keutamaan dan kemuliaannya tanpa mengurangi sedikit pun dari apa yang pernah mereka amalkan di dunia. Jadi di dalam al-jannah nanti, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, ketika sekeluarga itu seluruhnya kaum mukminin, salihin, salihat, pimpinan keluarganya saleh, istrinya salihah, anak-anaknya Masya Allah salihin, salihat, orang tuanya juga salihin, salihat. Di dalam surga nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan mereka kembali, meskipun derajat tingkat mereka semestinya berbeda. Misalnya karena anaknya ini tingkatan kesalehannya di bawah orang tuanya tingkatan kesalehannya lebih, ya, seharusnya anak ini mendapatkan surga tingkatan yang di bawah. Namun sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kaum mukminin mereka seluruhnya masuk ke dalam al-jannah, maka keluarga itu akan dikumpulkan kembali. Maka yang di bawah tingkatannya akan namanya apa ya? Di upgrade gitu ya, diangkat, ya, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan dalam sebagian hadis bahwa ada orang tua ketika ia dimasukkan ke dalam al-jannah, dia merasa jannah ini tidak sebanding dengan apa yang pernah diamalkan dahulu di dunia. Ada apa? Anna li hadza, mengapa aku meraih kemuliaan ini? Maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu kepadamu, anakmu yang selalu berdoa, rabbighfirli wa liwalidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sepelekan doa ini, ikhwan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang mungkin sejak kecil kita menghafalnya, tapi subhanallah, manfaat yang besar. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kaum mukminin. Kalau di dunia saja, di dunia, ya, perpisahan yang lama antara seorang dengan kerabatnya, suami dengan istri, berpisah dalam waktu yang lama. Seorang anak dengan orang tuanya berpisah dalam waktu yang lama. Ketika bertemu, seperti apa perasaannya? Bahagia luar biasa. Gimana kalau dikumpulkan di dalam al-jannah, ya kawan? Ya. Al-jannah. Sebagian orang pikirannya, gimana anak saya ini bisa sukses dalam kehidupan dunia, bisa sukses dalam hal mengumpulkan materi, bisa sukses dalam hal kedudukannya. Dia tidak memikirkan kesalehan anaknya, padahal itu jauh lebih penting. Itulah yang akan membahagiakan kehidupan kaum mukminin dan mukminat selamanya, ketika Allah mengumpulkan mereka di dalam al-jannah. Disebutkan dalam surah At-Tur pada ayat yang ke-21, Allah tabaraka wa taala berfirman, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti keimanan itu oleh keturunan mereka, maka kami akan mengumpulkan mereka dalam keadaan kami tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang telah pernah mereka amalkan. Jadi dilihat mana yang tertinggi kedudukan dalam surga, yang rendah diangkat, bukan yang di atas direndahkan, bukan. Ya. Bukan yang tingkatan istimewa diturunkan. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang telah mereka amalkan. Tapi yang rendah ini ditinggikan kedudukannya untuk dikumpulkan bersama dengan keluarganya. Demikian pula dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, Allah Azza wa Jalla berfirman, Jannatu 'adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Mereka akan memasuki surga Aden bersama dengan orang-orang yang saleh dari orang-orang tua mereka, istri-istri mereka, dan keturunan-keturunan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan keluarga-keluarga kita di dalam al-jannah. Baik, saya kira sampai di sini ikhwan. Permisalan yang beliau sebutkan banyak sekali, ya. Namun kalau kita baca semuanya, kita akan tertinggal untuk mengetahui apa kaidah-kaidah yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Namun saya kira permisalan yang kita sebutkan cukup insyaallah taala. Dan bagi yang ingin mengetahui lebih rinci, membaca kitab ini atau kitab yang kita sebutkan tadi yang ditulis oleh Al-Allamah Syinqiti rahimahullah, ya, yang menjelaskan bahwa tidak ada pertentangan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ikhwan, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.